Pada tahun 1192, dalam penjara kerajaan Tanggut di Cina Barat, seorang budak yang ditahan menceritakan masa kecilnya. 20 tahun lalu di padang rumput Mongol, Temujin yang berumur 9 tahun dibawa ayahnya Yesugei untuk memilih pengantin wanita di suku Merkit. Hal ini sebagai upaya perdamaian karena ayah Temujin telah mencuri wanita dari suku Merkit yang kini menjadi ibu Temujin. Belum sampai di suku Merkit, mereka beristirahat di pemukiman suku Okonut yang dikenal sebagai suku lemah. Kepala sukunya Daisachen merupakan teman dari Yesugei, ayah Temujin. Di sana Temujin bertemu dengan Borte yang berumur 10 tahun. Mereka berkenalan dan nampak tertarik satu sama lain. Malam harinya Yesugei mengajak Targutai, anak buahnya, untuk bergulat. Gulat merupakan olahraga yang digemari di Mongol. Dengan sangat mudah, Yesugei mengalahkan Targutai. Tidak lama Temujin meminta izin untuk memilih pengantin di suku Okonut. Yesugei melarangnya karena suku ini lemah. Namun Temujin mengatakan bahwa ia hanya ingin latihan. Esok harinya para perempuan muda suku Okonut dikumpulkan. Ayahnya menjelaskan ciri-ciri perempuan yang baik pada Temujin. Dan akhirnya Temujin memilih Borte, wanita yang telah berkenalan dengannya. Ayahnya sempat terkejut, ternyata Temujin benar-benar memilih istri di suku tersebut. Namun mau tidak mau, Yesugei sepakat dengan Daisachen dan mengabulkan keinginan anaknya. Sebelum pulang, Temujin memberikan tulang rusuk gagak putih pada Borte, semacam jimat untuk permohonan dengan cara diusap. Temujin berjanji pada Borte untuk kembali 5 tahun lagi. Dengan memilih Borte sebagai pengantinnya, upaya perdamaian ayahnya kepada suku Merkit gagal dan bahkan membuat hubungan mereka semakin memburuk. Meski begitu, ayahnya tetap mendukung kemauan Temujin. Dalam perjalanan pulang, langit mendung, petir menggelegar. Mereka berlindung di bawah bukit batu. Pada masa itu, orang Mongol sangat takut pada petir. Mereka menganggap petir adalah kemarahan Dewa Tenggri. Selanjutnya dalam perjalanan, mereka bertemu suku Tatar yang merupakan musuh. Suku Tatar sedang beristirahat saat itu. Bagi bangsa Mongol, di tempat peristirahatan tidak boleh ada pertumpahan darah. Tidak lama seorang ajudan Tatar memberikan semangkuk susu pada mereka. Yesugei membalasnya dengan semangkuk susu dan sepiring daging. Meski bermusuhan, mereka tetap menjaga sopan santun dan adat istiadat bangsa Mongol. Lalu Yesugei dan kepala suku Tatar menghabiskan susu pemberian masing-masing. Namun seperti yang diduga oleh Targutai, suku Tatar telah meracuni susu yang diberikan pada Yesugei. Sebelum tewas, Yesugei mengangkat Temujin sebagai Khan suku mereka dan menasihatinya untuk meminta pertolongan pada Tengri, dewa bangsa Mongol. Jasad Yesugei dibawa ke atas bukit oleh keluarganya untuk dimakamkan. Saat kembali dari pemakaman, pemukiman mereka sedang dijarah oleh Targutai. Targutai mengambil semua kuda, hewan ternak, bahan makanan, dan senjata. Temujin ditangkap, namun adat Mongol melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak. Akhirnya, Targutai memutuskan membunuh Temujin saat ia mencapai usia dewasa. Sejak saat itu, Temujin diperintahkan untuk bersembunyi oleh ibunya. Selanjutnya seorang diri, Temujin kecil memulai perjalanan pada musim dingin dengan membawa panah untuk berburu. Temujin kecil berjalan menuju Gunung Keramat untuk berdoa pada Tengri. Ia sempat tercebur ke dalam sungai beku, lalu bertemu dengan Jamuka, orang yang kelak akan menjadi saingan terberat Temujin. Temujin dan Jamuka mencampur darah mereka ke dalam susu, lalu meminumnya. Kini mereka menganggap saudara-saudara satu sama lain. Taichar yang masih kecil hanya memperhatikan mereka berdua.
Esok harinya Temujin kembali ditangkap Targutai saat menggembala domba bersama Jamuka. Temujin dipasung dan diperlakukan layaknya hewan ternak. Seorang pria tua ditugaskan Targutai untuk memberi makan Temujin agar Temujin tumbuh dewasa dan dapat dibunuh. Tidak lama Jamuka mengunjunginya dan mengabarkan secara samar-samar bahwa keluarga Temujin selamat. Suatu hari Temujin berhasil kabur. Dia berlari menuju Gunung Keramat dengan pasung di lehernya. Di sana Temujin berdoa pada Dewa Tengri agar membebaskannya dari pasungan. Seekor serigala putih tampak memperhatikan Temujin secara sembunyi. Temujin tetap bersimpu dan berdoa dalam hati. Entah bagaimana caranya, pasung di leher Temujin terlepas. Hari berganti, waktu berlalu. Kini tiba pada tahun 1186. Temujin berumur 23 tahun. Di sebuah padang rumput, ia kembali dikejar oleh Targutai dan anak buahnya. Temujin diikat dan diseret di belakang kuda menuju pemukiman Targutai. Namun kini Temujin berani menentang Targutai tanpa rasa takut. Untuk kedua kalinya, Temujin kembali dipasung dan kakinya diikat. Dia diberi makan oleh pria yang dulu merawatnya. Pada suatu malam dengan keadaan terpasung, Temujin mengalahkan seorang penjaga dan kabur. Siang harinya Temujin sampai di peternakan kuda milik Borcu. Borcu melepaskan pasungannya dan memberikan kuda pada Temujin. Ternyata Borcu tahu betul siapa Temujin sebenarnya. Selanjutnya Temujin datang ke suku Olkonud untuk mencari Borte. Belasan tahun menunggu tak membuat kesetiaan Borte luntur. Temujin membawa Borte ke rumah ibunya untuk menikah. Borte diberi kalung oleh ibu Temujin, sementara Borte memberikan mas kawin berupa mantel bulu musang pada ibu Temujin. Namun malam harinya suku Merkit datang untuk mencuri Borte. Ini merupakan upaya balas dendam pada Yesuge, ayah Temujin. Kasar saudara Temujin dipukuli lalu rumahnya dibakar. Temujin yang baru saja menikah harus kembali diburu layaknya binatang. Borte dibawa oleh suku Merkit, sementara Temujin yang tertancap anak panah kembali ke rumah ibunya.
Hari berganti, waktu berlalu. Setelah pulih, Temujin menemui Jamuka dengan membawa mantel burung musang yang merupakan mas kawin dari Borte. Dia memberikan mantel tersebut pada Jamuka, diikuti permintaan untuk membantunya melawan suku Merkit. Jamuka menawarkannya 2 orang wanita, namun Temujin bersikeras untuk membawa Borte kembali. 대자, 니한테 뭐였지? 이건 서든 달가르쇼. 왔으니까 덩어 오드는 거야. Jamuka ingin membantunya, tapi Temujin diminta menunggu 1 tahun kemudian. Meski menyesakkan dadanya, Temujin tak punya pilihan lain selain menunggu dan bersabar. 1 tahun kemudian, Temujin, Jamuka, dan pasukannya mendatangi pemukiman suku Merkit. Setelah melewati hutan, mereka menemui padang rumput berbatu yang tampak sunyi. Namun Jamuka menyadari ada yang mengintai mereka dengan bersembunyi. Dalam pertempuran tersebut, Temujin menyelamatkan Jamuka. Lalu, Temujin memasuki pemukiman suku Merkit seorang diri untuk mencari Borte. Hey, Ryugen! Hey! Setelah mengalahkan penjaga, Temujin menemukan Borte dalam keadaan hamil. Tampak mayat pria di rumah tersebut telah dibunuh oleh Borte. Malam harinya mereka merayakan kemenangan tersebut dengan minum arak dan bersenandung. Jamuka mengagumi keberanian Temujin dan meminta Temujin untuk tinggal bersamanya. Namun Temujin memutuskan untuk kembali ke tempat ia tinggal. Sebagian harta rampasan perang diambil oleh Jamuka. Sisa yang dikumpulkan oleh anak buah Temujin dibagikan merata. Temujin hanya mengambil 1/10 bagian tersebut. Hal itu membuat anak buah Temujin merasa senang. Di sisi lain, Taichar yang menyaksikan hal tersebut justru menganggap Temujin bodoh. Pagi harinya Jamuka terbangun dan mendapati Temujin sudah pergi dari tempat tersebut. Jamuka mencari Altan dan Dartai, namun kedua anak buahnya tersebut telah pergi bersama Temujin. 대차, бидний аяа төмөдний дагаа авчихжээ. Jamuka dan Taichar mengejar rombongan Temujin untuk meminta Altan dan Dartai kembali. Namun mereka berdua memilih untuk mengikuti Temujin karena menganggap Temujin merupakan pemimpin yang adil. 올라갔어. 에쿠이. 아괴. 에. 만에 몽골 홍오도 예진의 성을 때. Beberapa hari selanjutnya, seseorang mencuri kawanan kuda milik Temujin. Dartai dan anak buahnya segera mengejar pencuri tersebut. Anak buah Dartai memanah tepat di jantung pencuri tersebut hingga ia tewas. Setelah diperiksa, ternyata pencuri tersebut adalah Taichar, saudara Jamuka. Tentu saja seorang Khan akan mengobarkan perang pada siapapun yang membunuh saudaranya. Pemanah mengaku bersalah dan menyerahkan kepalanya pada Temujin. Namun Borte meminta Temujin untuk tidak menyerahkan pemanah tersebut. Temujin memutuskan berpindah tempat untuk menghindari Jamuka. Di tengah hubungan Jamuka dan Temujin yang memanas, hal ini dimanfaatkan Targutai yang sejak dulu ingin membunuh Temujin. Ia menyerahkan seluruh pasukan berkudanya untuk berperang bersama Jamuka. 지혜진은 몽골인 타나노 탁트.
Dalam perjalanan berpindah tempat, rombongan Temujin dikejar oleh pasukan Jamuka yang jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak. Temujin memerintahkan wanita dan anak-anak untuk pergi menunggang kuda. Dalam perpisahan tersebut, Borte mengembalikan tulang rusuk gagak putih dan berpesan untuk tidak melupakannya. Sementara kaum lelaki diperintahkan menghadapi pasukan Jamuka dari atas bukit. Mereka menjajarkan gerobak sebagai benteng. Selanjutnya pertempuran sengit pun terjadi. Di akhir pertempuran, tersisa hanya 3 orang dari suku Temujin. Mereka ditangkap hidup-hidup termasuk Temujin. Targutai meminta Temujin pada Jamuka, namun Jamuka menolaknya. Pada musim dingin, Temujin dijual sebagai budak. Mereka diikat dan disuruh berjalan menuju Tanggut, yang berjarak kurang lebih 1000 km. Selang 1 tahun kemudian, Temujin dijual kembali di pasar. Seorang jenderal Tanggut yang melintas tertarik melihat Temujin. Ia dihargai sebesar 5 Tanggut, paling mahal di antara budak-budak yang lain. Seorang biksu yang menjadi penasehat jenderal tersebut memperingatkan sang jenderal bahwa Temujin akan mendatangkan bencana. Biksu tersebut meramalkan bahwa sekawanan Mongol akan menghancurkan kota Tanggut. Dan akhirnya jenderal tersebut membeli Temujin, namun bukan untuk dijadikan budak, melainkan untuk dipenjara seperti binatang. Semenjak dikurung, Temujin hanya mengandalkan air hujan untuk mandi. Ia diberi makan daging mentah dan menjadi tontonan warga Tanggut. Biksu penasehat jenderal tersebut menemui Temujin saat hujan. Biksu itu meminta maaf dan memohon untuk tidak menghancurkan biara saat Temujin berkuasa. Biksu itu sangat percaya bahwa kelak Temujin akan menghancurkan kerajaan Tanggut dari muka bumi. Lantas Temujin menugaskan biksu tersebut untuk mencari suku Temujin di Mongol dan memberikan tulang rusuk gagak putih pada Borte. Sang biksu menyetujuinya dan bergegas. Lantas sang biksu mencari orang untuk mengantarkannya ke Mongol. Namun pada masa itu, bangsa Mongol dikenal sebagai bangsa perampok, sehingga tak ada yang berani mengantarkan sang biksu. Dan akhirnya, sang biksu berangkat seorang diri dengan berjalan kaki. Jarak yang harus ditempuhnya kurang lebih 1000 km. Dia melakukan perjalanan yang menyiksa ini agar biara dan kitab suci tidak dihancurkan oleh Temujin. Biksu tersebut mengetahui Temujin merupakan orang yang tahu cara membalas budi. Namun di tengah padang pasir, sang biksu sekarat dan tewas. Di saat yang sama, Borte mengajak anaknya Juci untuk pergi. Borte menemukan tulang rusuk gagak putih di samping jasad sang biksu. Tidak lama mereka melihat saudagar bersama para budaknya. Saudagar ini adalah orang yang dulu menjual Temujin pada jenderal Tanggut. Lantas saudagar itu mengkremasi jasad sang biksu. Lalu menanyakan tujuan Borte dan anaknya. Dengan transaksi yang samar, akhirnya Borte dan anaknya diikut sertakan dalam rombongan tersebut.
Perjalanan yang panjang dengan suhu yang tinggi menguras stamina Borte. Singkat cerita, kita berpindah ke kota Tanggut. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Borte mengetahui di mana Temujin berada. Melihat keadaan suaminya yang menyedihkan, Borte tak sanggup berlama-lama menatapnya. Malam harinya, Borte menyuap 2 orang penjaga agar memberikan kunci sel Temujin. Namun kedua penjaga tersebut mengkhianati kesepakatan untuk meminta uang lebih pada Borte. Akhirnya Borte mengorbankan mas kawin dari ibu Temujin demi untuk mendapatkan kunci. Namun dalam pelarian pulang ini, Borte yang membawa 2 anak, Juchi dan Mongen. Artinya Mongen bukan anak Temujin. Namun Temujin tetap bijaksana dan menganggap mereka berdua sebagai anaknya. Sebelum kembali ke Mongol, mereka menginap di penginapan di kota Tonggut. Setibanya di Mongol pada musim semi, Temujin terpukau dengan padang rumput Mongol nan hijau. Temujin bersikap baik pada Mongen dan mengajarkannya bahasa Mongol. Kedua anak tersebut tampak menyukai Temujin sebagai ayahnya. 애놀 마. 그렇지. 마네 우후이 서로 제결힘. 내 그네를 붙여라. 나도 얼음 들었어. 몽골 혼이 야적도 오르게 비마든. Waktu berselang, Borte kembali hamil. Namun tidak lama Temujin berpamitan padanya untuk melakukan misi yang sangat besar. Ia berencana untuk menyatukan bangsa Mongol. Temujin kembali ke Gunung Keramat untuk berdoa pada Tengri. Sama seperti saat Temujin kecil, serigala putih mengawasinya secara bersembunyi. Temujin menetapkan 4 hukum utama pada bangsa Mongol. Melanggar salah satu di antaranya berarti kematian. Selanjutnya pada tahun 1196, setelah Temujin berkeliling Mongol dan mengungkapkan cita-citanya untuk menyatukan Mongol menjadi satu bangsa yang kuat, pertempuran final antara Temujin dan Jamuka pun digelar. Seperti sebelumnya, pasukan Temujin selalu kalah jumlah oleh pasukan Jamuka. Pertempuran besar ini akan menentukan pemimpin negeri Mongol. Temujin menugaskan pemanah terbaiknya untuk membidik Jamuka. Dalam jarak sekitar 500 meter, anak panah tersebut menancap tepat di hadapan Jamuka. Sampai saat ini pemanah Mongol dan busurnya masih dikenal sebagai yang terbaik di dunia. Targutai masih setia pada Jamuka saat itu. Lantas Jamuka melepaskan kavaleri pertamanya. Temujin hanya melepaskan kavaleri khusus berjumlah puluhan orang. Masing-masing prajurit dan kuda pasukan tersebut diberi perisai. Setiap prajurit membawa 2 bilah pedang lalu menyusun formasi busur panah dan menyebar dengan jarak 3 meter. Kavaleri tersebut berhasil membunuh banyak pasukan Jamuka. Dari puluhan orang, tersisa hanya 5 orang pasukan Temujin. Mereka mencoba kembali dan berarti telah melanggar salah satu hukum Temujin. Pasukan pemanah Temujin menghabisi semua pasukan berkuda. Jamuka mengerahkan seluruh pasukannya. Lalu tiba-tiba langit gelap dan petir menggelegar. Seperti kita ketahui sebelumnya, orang Mongol sangat takut terhadap petir. Dalam keadaan tersebut pasukan Jamuka lari berhamburan. Sementara Temujin tetap di atas kudanya dan membuat pasukannya bangkit.
Dalam keadaan kalang kabut, pasukan Jamuka diburu oleh pasukan Temujin. Kebanyakan dari mereka ditangkap hidup-hidup, termasuk Jamuka. Tidak lama 2 orang membawa jasad Targutai pada Temujin. Mereka telah berkhianat pada tuannya yang berarti kematian. Seperti kebanyakan pemimpin besar dunia, balas budi merupakan hutang yang harus dibayar. Lalu Temujin menjadikan seluruh tawanannya sebagai prajurit. Dan akhirnya 2 saudara itu kembali bertemu, Temujin dan Jamuka. Namun dalam situasi yang berbalik. Pada akhirnya Temujin melepaskan Jamuka dan mengembalikan kudanya. Setelah pertempuran tersebut, Mongol menjadi satu bangsa yang besar. Semakin hari, semakin banyak orang yang bergabung sebagai prajurit Temujin. Tidak lama Temujin dan Borte bersama, Temujin kembali berpamitan pada Borte untuk melanjutkan misi besarnya. Pada tahun 1206, Temujin menjadikan bangsa Mongol. Dia dikenal dengan nama Genghis Khan, penguasa savana. Genghis Khan melenyapkan kerajaan Tanggut dari muka bumi dan hanya menyisakan biara. Legenda yang lebih besar dari Genghis Khan baru saja dimulai. Melihat perjalanan hidup Temujin, kini kita tahu bahwa pemimpin besar tercipta dari cobaan yang besar. Untuk itu, terima kasih sudah menonton. Tetap semangat kawan dan wassalam.